Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kami kelompok 2 terdiri dari Yusufia Nur Azizah Istiqomah sebagai presentator pertama, kemudian ada Mas Freddy Stiono sebagai presentator kedua, dan yang terakhir ada Mbak Wike Juniati sebagai presentator ketiga. Akan sedikit membahas terkait bab 5 dan juga bab 6 Umaskara. Jadi untuk bab 5 kita akan mempelajari lebih jauh terkait kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Kemudian di kerangka ataupun di bab 6 ini unsur-unsur desain penelitian. Nah, masuk ke bab 5 ini terkait kebutuhan akan kerangka teoritis. Jadi mengapa kerangka teoritis itu diperlukan untuk kegiatan penelitian? Karena yang pertama ini sebagai dasar hipotesis yang akan dikembangkan oleh si peneliti. Kemudian dia akan mewakili keyakinan tentang bagaimana fenomena tertentu. Jadi isu-isu terkini terkait penelitian itu apa? Itu akan dibahas lebih lanjut di kerangka teoritis. Dan penjelasan mengapa peneliti ini percaya bahwa variabel tersebut saling terkait satu sama lain, ini nanti juga akan dibahas di kerangka teoritis ini. Kemudian ada 3 konsep untuk membangun kerangka teoritis. Yang pertama ini memperkenalkan definisi konsep ataupun variabel penelitian. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan model konseptual di mana yang memberikan representasi ini secara deskriptif teori penelitian yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu membuat teori. Jadi teori yang memberikan penjelasan hubungan antar variabel di model penelitian yang akan dibuat. Kemudian kita masuk ke pembahasan variabel. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Dan nilai ini sendiri itu bisa berbeda. Jadi misalnya ketika pada waktu tertentu untuk objek ataupun orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda, ini akan memiliki hasil atau nilai yang berbeda pula. Kemudian jenis-jenis variabel ada 4 teman-teman di sini. Yang pertama variabel dependen ataupun variabel terikat, kemudian ada variabel independen ataupun variabel bebas, kemudian ada variabel moderator, dan juga ada variabel antara. Nah, selain keempat variabel tersebut ada variabel lain yaitu variabel distrik. Ini biasanya berupa jenis kelamin, bisa laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ada variabel kontinu. Nah, ini seperti usia seseorang ataupun variabel asing yang akan lebih jauh kita bahas di bab atau minggu selanjutnya. Untuk variabel dependen ataupun variabel terikat ini merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Kemudian untuk tujuan peneliti ini sendiri adalah memahami dan membuat variabel terikat, menjelaskan variabilitasnya dan juga memprediksinya. Jadi mana sih yang kita akan teliti lebih lanjut? Itu disebut dengan variabel dependen. Kemudian variabel independen ataupun variabel bebas. Nah, untuk variabel ini sendiri yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat tadi, entah secara positif atau negatif. Jika terdapat variabel bebas, maka variabel terikat ini juga hadir. Dan dengan setiap unit kenaikan dari variabel bebas ini, terdapat pula kenaikan atau penurunan dari variabel terikatnya. Jadi, apakah dia pengaruhnya positif atau negatif, nanti berdampak juga terhadap variabel terikatnya. Kemudian untuk 4 kondisi, untuk menetapkan bahwa perubahan variabel bebas ini menyebabkan perubahan variabel terikat, itu yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat harus covariance. Kemudian yang kedua, variabel bebas atau faktor kausal yang diduga ini harus mendahului variabel terikat. Kemudian tidak ada faktor lain yang harus menjadi kemungkinan penyebab perubahan variabel terikat. Dan yang terakhir yaitu penjelasan logis terkait teori yang diperlukan dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas ini memengaruhi variabel dependen atau variabel terikatnya.
Kemudian untuk contoh yang pertama, ini penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan produk baru ini berpengaruh terhadap harga saham perusahaan, yaitu semakin sukses peluncuran produk baru, semakin tinggi harga saham perusahaan. Karena itu, kesuksesan produk baru merupakan variabel bebas dan harga saham merupakan variabel terikat. Nah, bisa dilihat ya, jadi kesuksesan produk baru ini yang mempengaruhi si variabel terikat berupa harga saham perusahaan. Jadi misalnya kesuksesan produknya itu naik ataupun turun, nanti imbasnya di sini juga akan berpengaruh naik atau turun. Jadi ada saling keterkaitan antar satu variabel. Nah, selanjutnya untuk variabel moderator. Nah, variabel moderator merupakan variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan juga variabel bebas. Jadi dia itu ada pengaruh langsung biasanya. Kemudian kehadiran variabel ketiga atau variabel moderator ini mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan juga variabel terikat ini. Nah, yang membedakan dengan variabel antara atau intervening, ini biasanya variabel antara itu dia itu tidak secara langsung berpengaruh terhadap variabelnya itu, berbeda dengan moderator. Nah, untuk variabel antara sendiri merupakan variabel yang muncul ini antara variabel bebas mulai bekerja mempengaruhi variabel terikat dan waktu pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh dari contoh nomor 2.1 ini ya. Nah, di contoh 2.1 ditemukan bahwa ada hubungan antara ketersediaan buku pedoman referensi yang dapat diakses oleh karyawan perusahaan manufaktur dan produk cacat, yaitu jika pekerja mengikuti prosedur yang ditentukan dalam buku pedoman, mereka mampu menghasilkan produk yang tidak cacat. Jadi, kita bisa menentukan di sini. Variabel bebasnya itu adalah ketersediaan pedoman referensi atau buku pedoman referensi. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap produk cacat. Nah, produk cacat yang dibahas di sini yang merupakan variabel terikat adalah produk cacatnya tadi. Jadi, berapa sih jumlah si buku ini? Apakah pengaruhnya positif atau negatif? Nanti mempengaruhi juga dengan produk cacatnya, apakah nanti naik ataupun turun. Kemudian untuk contoh 2.2, ditemukan bahwa ada hubungan antara ketersediaan buku pedoman referensi, ini sama kayak tadi ya, jadi misalnya ada ketersediaan, itu banyak atau sedikit, kemudian itu pengaruhnya positif atau negatif begitu. Tapi ada variabel lain di sini yang berpengaruh. Nah, meskipun hubungan tersebut bisa diyakini benar secara umum bagi semua karyawan, namun hal tersebut tergantung pada kecenderungan atau keinginan karyawan untuk membaca buku pedoman setiap kali sebuah prosedur baru diterapkan. Dengan kata lain, hanya yang memperhatikan dan ingin mengacu pada buku pedoman yang akan menghasilkan produk tidak cacat. Karyawan lain yang tidak melakukan hal tersebut tidak akan memetik manfaat dan akan terus menghasilkan produk cacat. Jadi dari ketersediaan buku tadi sebagai variabel bebas, diketahui ada variabel moderatornya yang mempengaruhi, yaitu minat dan juga kecenderungan membaca ataupun menggunakan berpedoman terhadap buku ini. Tapi kalau misalnya nggak ada minat, dia itu apakah berpengaruh atau tidak, itu akan mempengaruhi jumlah produk cacat yang akan diproses oleh si karyawan. Jadi di sini jumlah produk cacat itu merupakan variabel terikatnya. Nah, untuk yang contoh 3.1 ini adalah contoh dari variabel moderatornya tadi, teman-teman. Ini sama seperti tadi, tapi di sini kita lebih ke keragaman tenaga kerja itu yang meliputi orang-orang atau karyawan dari luar daerah, berbeda ras, dan lain sebagainya, tanpa adanya keahlian dari manajerial yang mampu mengelola karyawan dari beberapa ras dan juga negara sebelumnya, dia itu berpengaruh atau tidaknya itu nanti akan berpengaruh di efektivitas organisasi yang ada ini sebagai variabel terikat. Nah, di contoh 3.2, nah dari keberagaman tenaga kerja tadi,
ada variabel bebas keragaman kerja, ini mempengaruhi variabel terikat atau efektivitas organisasi. Nah, variabel antara yang mengemuka sebagai fungsi keberagaman dalam tenaga kerja adalah sinergi kreatif. Jadi sinergi kreatif ini berasal dari tenaga kerja multi etnis, multi ras, dan juga multinasional atau keberagaman yang berinteraksi dan secara bersama-sama memberikan keahlian multifaset mereka dalam pemecahan masalah. Hal tersebut membaik. Selanjutnya, terkait mengembangkan kerangka teoritis. Jadi, untuk mengembangkan kerangka teoritis ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini menentukan jenis variabel dan hubungan antara variabelnya. Jadi, bagaimana sih variabelnya tadi untuk hubungannya? Kemudian, membuat model konseptual atau kerangka teoritis penelitian. Kemudian, kita membuat kerangka teoritis ini menjadi fondasi seluruh proyek penelitian didasarkan. Jadi dasar penelitian yang kita itu terletak di kerangka teoritis yang sudah kita buat ini. Kemudian untuk kerangka teoritis ini sendiri merupakan jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah dan diidentifikasi melalui beberapa proses. Nah, untuk prosesnya sendiri bisa melalui wawancara, kemudian bisa melakukan penelitian pustaka, kemudian bisa melakukan pengecekan melalui basis-basis data lainnya. Nah, untuk hubungan survei literatur dan juga kerangka teoritis. Jadi, sebelum kita membuat suatu kerangka teoritis, kita harus melakukan yang namanya survei literatur atau referensi. Seperti yang sudah dibahas di minggu sebelumnya, ada beberapa sumber untuk kita mencari atau mengaji suatu referensi itu sendiri. Nah, kemudian hubungannya apa sih yang mungkin tercipta? Yang pertama, survei literatur ini menyediakan fondasi yang kuat untuk menyusun kerangka teoritis. Kemudian survei literatur mengidentifikasi variabel yang mungkin penting sebagaimana ditentukan oleh temuan penelitian sebelumnya. Jadi melihat nih dari temuan-temuan penelitian sebelumnya itu bagaimana, kemudian apakah kita akan mengadaptasi atau seperti apa nanti akan dilakukan di tahap ini. Kemudian membentuk dasar untuk model teoritisnya. Jadi model teori yang akan kita pakai seperti apa nanti akan dilihat di sini juga. Kemudian kerangka teoritis ini mengelaborasi hubungan antar variabel, menjelaskan teori yang menggarisbawahi relasi tersebut dan menjelaskan sifat serta arah hubungan. Dan yang terakhir dari survei literatur ini memberikan panggung untuk kerangka teoritis yang baik sehingga menyediakan dasar logis untuk menyusun hipotesis yang dapat diuji. Dari referensi yang digunakan memang bermutu, kemudian dia membuat kerangka teoritis yang baik, kemudian akan membuat hipotesis yang tepat begitu. Jadi untuk hipotesis yang tepat ini H0 ataupun H alternatifnya nanti itu akan secara gamblang itu dapat ditentukan dengan jelas. Saya akan melanjutkan tentang pengembangan hipotesis. Untuk pengembangan hipotesis sendiri, hipotesis merupakan pernyataan tentatif namun dapat diuji yang memprediksi apa yang diharapkan untuk ditemukan di data empiris. Untuk pernyataan hipotesis ini ada format evidence statement yang gunanya untuk memeriksa apakah ada hubungan atau perbedaan yang dipersoalkan atau tidak. Hipotesis dapat ditetapkan baik sebagai preposisi atau dalam bentuk yang pernyataan if dan tadi. Kemudian ada hipotesis terarah dan tidak terarah. Hipotesis terarah merupakan hipotesis yang terarah karena arah hubungan antara variabel positif atau negatif yang ditunjukkan. Kemudian, hipotesis non-direksional adalah hipotesis yang menyatakan hubungan atau perbedaan tetapi tidak menawarkan indikasi arah hubungan atau perbedaan ini.
Kemudian hipotesis 0 dan alternatif H0 dan HA. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang diatur untuk ditolak untuk mendukung hipotesis alternatif. Biasanya ini berlabel HA ketika digunakan hipotesis 0 dianggap benar sampai bukti statistik dalam bentuk tes hipotesis. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam pengujian hipotesis, yang pertama itu pernyataannya 0 dan hipotesis alternatif H0 dan HA. Kemudian pilih tes statistik yang sesuai tergantung pada apakah data yang dikumpulkan berparametrik atau non-parametrik, berparas atau non-parametrik. Tentukan tingkat signifikansi yang diinginkan, misalnya alfa 0,005 atau kurang. Lihat apakah hasil output dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikansi terpenuhi. Kemudian, implikasi manajerial. Pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoritis dikembangkan dan hipotesis dihasilkan memungkinkan manajer untuk menjadi hakim yang cerdas dari laporan penelitian yang disampaikan oleh konsultan. Pada saat ini, menjadi jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik dari konsep variabel independen dan dependen memperluas pemahaman manajer tentang bagaimana beberapa variabel independen dalam model atau beberapa faktor dapat memberikan solusi yang mungkin untuk masalah variabel dependen dalam model. Unsur-unsur desain penelitian. Desain penelitian sendiri merupakan cetak biru atau rencana pengumpulan, pengukuran, dan analisis data dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, strategi dalam riset penelitian yang pertama merupakan rencana mencapai tujuan tertentu, membantu memahami tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian, pilihan untuk strategi penelitian tertentu akan bergantung pada tujuan penelitian dan jenis pertanyaan penelitian dari studi peneliti, tetapi juga pada sudut pandang peneliti tentang apa yang membuat penelitian yang baik dan pada aspek praktis seperti akses ke data, sumber, dan kendala waktu. Nah, untuk penentuan strategi riset, yang pertama itu eksperimen. Dalam unsur penelitian, untuk eksperimen biasanya dikaitkan dengan deduktif hipotesis pendekatan penelitian. Tujuan dari percobaan adalah untuk mempelajari hubungan sebab akibat antara variabel. Desain eksperimen kurang berguna atau sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian, eksplorasi, atau deskriptif. Dalam sebuah eksperimen, peneliti memanipulasi variabel independen untuk mempelajari pengaruh manipulasi ini pada variabel dependen. Dengan kata lain, peneliti sengaja mengubah variabel tertentu, misalnya sistem penghargaan, untuk menetapkan apakah dan sejauh mana perubahan ini akan menghasilkan perubahan pada variabel lain. Kemudian, yang kedua itu penelitian survei. Sebuah survei adalah sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Kemudian ada etnografi. Yang ketiga, etnografi merupakan strategi penelitian yang berakar pada antropologi. Ini adalah strategi yang digunakan peneliti mengamati dengan cermat, mencatat, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari budaya lain, dan kemudian menulis catatan tentang budaya ini, menekankan detail deskriptif. Kemudian berikutnya adalah studi kasus. Studi kasus fokus pada pengumpulan
informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu seperti sebagai unit bisnis atau organisasi tertentu. Dalam studi kasus, kasusnya adalah individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau situasi yang diminati peneliti. Kemudian teori dasar. Desain teori dasar. Teori dasar adalah seperangkat prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Alat penting dari grounded teori atau teori dasar ini adalah pengambilan sampel teoritis, pengkodean, dan perbandingan konstan. Pengambilan sampel teoritis adalah proses pengumpulan data untuk menghasilkan teori di mana analisis bersama-sama mengumpulkan, mengkode, dan menganalisis data dan memutuskan data apa yang dikumpulkan. Kemudian penelitian tindakan. Penelitian atau riset tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Dengan kata lain, penelitian tindakan adalah strategi penelitian yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Kemudian, tingkat campur tangan peneliti dengan penelitian. Luasnya gangguan oleh peneliti memiliki pengaruh langsung apakah penelitian yang dilakukan bersifat koresional atau kausal. Sebuah studi koresional dilakukan di lingkungan alami, misalnya supermarket atau lantai pabrik, dengan gangguan minimal oleh peneliti dengan aliran peristiwa normal. Latar studi dibuat-buat atau tidak dibuat. Seperti yang baru saja kita lihat, penelitian bisnis dapat dilakukan di lingkungan alam tempat kejadian berlangsungnya secara normal, dalam format pengaturan yang tidak dibuat-buat atau buatan. Pengaturan yang dibuat-buat, studi eksplorasi dan deskriptif koresional selalu dilakukan di lingkungan non-konstruksi, sedangkan sebagian besar studi kausal dilakukan di tempat yang dibuat-buat, misalnya pengaturan lab. Unit analisis individu, pasangan, kelompok, organisasi, dan budaya. Unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data berikutnya. Pertanyaan penelitian menentukan unit analisis yang sesuai, karena pertanyaan penelitian akan membahas masalah-masalah yang berpindah dari individu ke pasangan dan kelompok, organisasi, dan bahkan negara. Begitu juga dengan unit analisis bergeser dari individu ke pasangan, kelompok, organisasi, dan negara. Penentuan waktu, studi cross-sectional versus longitudinal. Studi cross-section adalah sebuah studi yang dapat dilakukan di mana data dikumpulkan hanya sekali, mungkin selama beberapa hari atau minggu atau bulan, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian studi longitudinal membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga dan biaya lebih dari cross-sectional studi. Namun studi longitudinal yang terencana dengan baik dapat membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wike tentang metode campuran. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dari pemateri sebelumnya, yakni dalam unsur desain penelitian ada beberapa yang akan dibahas, yaitu metode campuran. Nah, penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif untuk menyelesaikan masalah penelitian. Ini menurut Creswell 2012. Nah, penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif.
Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran atau mixing dari kedua pendekatan tersebut dalam suatu penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian campuran adalah metode penelitian kombinasi antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu kegiatan penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan ditandai adanya data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Penelitian campuran menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Nah, hal tersebut disebabkan oleh kebebasan peneliti untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Sedangkan kuantitatif atau kualitatif hanya terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu saja. Nah, tujuan dari metode campuran ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan metode penelitian campuran adalah untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu pendekatan saja, misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif saja atau dengan pendekatan kualitatif saja. Untuk mendapatkan hasil-hasil statistik kuantitatif dari suatu sampel tertentu, kemudian menindaklanjutinya dengan mengobservasi atau mewawancarai sejumlah individu guna memperoleh penjelasan lebih mendalam tentang hasil statistik yang sudah didapatkan. Fokus dari metode campuran ini adalah pengumpulan, analisis, dan pencampuran data antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, mengapa perlu melakukan penelitian metode campuran? Yang pertama, untuk memahami masalah penelitian dengan mentriangulasi data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kedua, untuk mengeksplorasi pandangan partisipan dalam hal kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperoleh hasil-hasil statistik kuantitatif dari suatu sampel, kemudian menindaklanjutinya dengan mewawancarai atau mengobservasi sejumlah individu untuk membantu menjelaskan lebih jauh hasil statistik yang sudah diperoleh. Kelemahan dari metode campuran ini adalah mempersulit desain penelitian karena harus menggabungkan dua penelitian sekaligus. Nah, prosedur dari metode campuran ini harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah timing atau waktu. Nah, peneliti harus mempertimbangkan waktu dalam mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Apakah data akan dikumpulkan secara bertahap atau dikumpulkan sekaligus dalam satu waktu. Kemudian yang kedua, weighting atau bobot. Nah, bobot dalam penelitian metode campuran ini perlu diprioritaskan karena bobot itu bisa saja seimbang dan bisa juga lebih berat ke satu metode daripada metode lainnya. Jadi bobotnya harus berimbang antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang ketiga, mixing atau pencampuran. Nah, mencampurkan data dalam pengertian lebih luas, mencampur rumusan masalah, filosofi, dan interpretasi penelitian. Mencampurkannya bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat data kualitatif terdiri dari teks-teks dan gambar-gambar, sedangkan data kuantitatif terdiri dari angka-angka. Nah, kemudian yang keempat, theorizing atau teorisasi. Dalam prosedur metode pencampuran, perspektif teoritis yang akan menjadi landasan bagi keseluruhan proses atau tahap dari penelitian. Kemudian dalam metode campuran ini dikenal dengan istilah triangulasi, yakni teknik dalam metode campuran, di mana triangulasi melibatkan menggunakan metode dan atau tipe data yang berbeda untuk mempelajari pertanyaan penelitian yang sama. Jika hasilnya masuk kesepakatan, maka akan membantu memvalidasi temuan. Keuntungan dari triangulasi yaitu kekuatan satu metode bisa mengimbangi kelemahan metode yang lain. Kemudian ada jenis triangulasi yang dimungkinkan, ini ada 4 macam. Yang pertama, triangulasi metode, yaitu menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian yang kedua, triangulasi data, mengumpulkan data dari beberapa sumber atau pada periode waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, triangulasi peneliti, yaitu beberapa peneliti mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang terakhir,
triangulasi teori, ya, berupa teori atau perspektif yang digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data. Kemudian selanjutnya dalam unsur desain penelitian ini ada pemilihan dan kompromi. Jadi dalam penelitian itu ada berbagai kompromi juga yang bisa dilakukan. Nah, menyimpulkan diskusi tentang masalah desain dasar mengenai strategi penelitian itu perlu dilakukan peneliti seperti yang pertama, sejauh mana campur tangan peneliti, pengaturan studi, kemudian unit analisis dan waktu. Peneliti menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian berdasarkan pertama, mereka harus mempertimbangkan perspektif penelitian penyidik, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, sejauh mana ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Nah, kadang-kadang karena waktu dan biaya yang dikeluarkan, seorang peneliti mungkin dibatasi untuk menerima desain penelitian yang kurang dari ideal. Ketelitian dan pertimbangan praktis ini akan menjadi keputusan yang disengaja dan bijaksana yang dibuat oleh peneliti dan harus secara eksplisit dinyatakan dalam laporan penelitian. Nah, kompromi semacam ini dibuat juga menjelaskan mengapa studi manajemen tidak sepenuhnya ilmiah. Ini hal-hal yang perlu peneliti lakukan ketika harus mengkompromikan dalam suatu penelitian. Kemudian yang terakhir ada implikasi manajerial. Nah, implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Nah, implikasi manajerial berdasarkan sampel itu ada beberapa sampel yang bisa diteliti. Pertama, kelompok individu, kemudian kelompok, departemen, atau kantor cabang. Jadi, tingkatannya bisa berbeda berdasarkan sampelnya. Nah, implikasi manajerial itu terdiri dari dua implikasi, yaitu pertama implikasi prosedural, yaitu analisis, perencanaan kerja, pilihan kebijakan, dan tata cara analisis. Sementara yang kedua adalah implikasi yang bersifat substantif, yaitu perkiraan rencana maupun perumusan sebuah tindakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi ketiga ini, unsur desain penelitian. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan penjelasan yang kurang jelas. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.